Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey all, welcome to my channel. Ketemu lagi dengan Miss Gilang di sini. Nah, masih dalam materi invitation nih. Kalau minggu kemarin kan saya secara singkat aja ya mengemukakan, menjelaskan tentang making invitations in daily conversation ya, membuat undangan dalam percakapan sehari-hari. Nah, kali ini saya nemu materi bagus nih dari Linggoda ya. Bisa kalian cek sendiri di www.linggoda.com, itu banyak banget materinya ya, bisa kalian nulis sendiri untuk bahan pembelajaran. Tapi kali ini saya nemu materi writing an invitation. Jadi ini lebih lengkap lagi dari yang kemarin saya jelasin, makanya saya share ke kalian. Nah, kita lanjut aja ya, bahas ini modul gimana sih gitu cara writing an invitation, cara menulis invitation yang baik dan benar itu. Tapi ini lebih sederhana juga ya. Kalau yang pertemuan topik 4 itu, yang pertama itu kan kita bahasnya yang formal invitation, membuat undangan resmi. Kalau yang kemarin kedua kan membuat invitation dalam bahasa sehari-hari. Ini juga sama, tapi ini lebih dalam lagi gitu. Oke? Jadi, di materi kali ini, kalian itu can write a simple invitation, artinya bisa menulis undangan sederhana. Ya. Dan juga can accept or reject an invitation politely and using simple terms. Jadi juga kalian itu bisa menerima atau menolak invitation itu secara sopan dan menggunakan bahasa yang sederhana. Ada kalimat gini, we're having a party, would you like to come? Ada yang ditebelin sentence di sini, kata-kata di sini ya. Would you like? Would you like? Jadi all-nya itu yang ini nggak dibaca, bukan would, tapi would. Would you like? Ada ch-nya, karena the sama ya. Would you like? We're having a party. Would you like to come? Jadi kita ada pesta nih, maukah kalian datang? Ya. Jadi ditebelin di sini. Itu biasa digunakan untuk mengundang ya, kata-kata yang ditebelin ini. Lanjut. Jadi, to invite someone to an event, ingat ya event, bukan event. You can use the present continuous. Masih ingat present continuous? We use the verb have with certain events like a party. Jadi kita menggunakan kata have dengan menggabungkan kata have dengan beberapa acara seperti misalnya pesta ya, kegiatan gitu. Jadi have party ya. We're having a party. Tadi yang dicontohkan begitu kan. Nah, terus use at. Pakai kata at untuk membicarakan tempat dan waktu. Dan on untuk membicarakan hari. Jadi use at to talk about the place or the time, and on to talk about the day. Jadi kalau misalnya kalian mau nunjuk tempat dan waktu itu pakai kata at. Dan kalau mau nunjuk hari itu pakai on. Ya, contohnya di bawah nih. Ini ada subjek, verb, sama detail eventnya apa. Jadi, she is having. Ingat ya, present continuous. Jadi, present continuous itu kalau kalian buka-buka lagi, subjeknya itu ditambahin setelah subjek itu kayak Ayu, Dewi, he, she, it. Dipakein to be sesuai ininya. Jadi, I to be-nya am. He, she, it to be-nya is. Dewi, Ayu to be-nya are. Ya, jadi ini sesuai subjeknya. Terus baru deh kata kerjanya itu menggunakan verb ditambah ing. Ya, jadi have jadi having, celebrate jadi celebrating, go jadi going, dan seterusnya. Ya, jadi itu yang present continuous, artinya sedang berlangsung. Jadi she is having a party. Jadi dia tuh lagi ada pesta nih. Pestanya sedang berlangsung. She itu sebagai subjek, oke? Karena dia subjeknya she, maka di sini ada to be-nya itu is. Oke, paham ya sampai sini? She is having. Karena dia mau ngomong lagi ada pesta nih. Jadi harus bukan harus sih ya. Jadi biasanya menggunakan have. Jadi have-nya itu tambahin ing deh karena kita menggunakan present continuous. Jadi she is having a party. Ini event details-nya ya. Terus kalau contoh kalimat lainnya kayak subjeknya menggunakan we.
We are celebrating Christmas. Ya, karena di sini ada we, maka bukan is lagi yang dipakai, tapi are. Nah, celebrate itu untuk acara itu kan ada kegiatan itu suatu acara di celebrate, dirayakan, ya. Dirayakan asal katanya itu celebrate. Nah, karena dia present continuous maka ditambahin ing. Jadi we are celebrating. Merayakan apa? Christmas itu acara, jenis-jenis acaranya, oke? Jadi we are celebrating Christmas. Nah, ini untuk kasih tahu yang ini nih. Katanya kalau misalnya mau ngomongin waktu dan tempat itu pakai at nunjukinnya. Kalau mau nunjukin hari itu pakai on. The party is on Tuesday. Pestanya itu, nah is di sini tuh biasa sebagai kata kerja karena kan nggak bisa ya nunjukin kata kerjanya apa gitu untuk menunjuk hari ini. Jadi is ini gunanya sebagai pengganti kata kerja. The party is on Tuesday. Tuesday itu nama hari kan? Tuesday hari apa? Selasa. Maka untuk menunjukinya pakai on, jangan pakai at. Jadi the party is on Tuesday. Jadi ini nih mungkin kalian beberapa ada yang bingung ya, apa sih bedanya kapan pakai on, in, at. Nah, ini beberapa kita jelaskan yang bagian ini dulu. The party is on Tuesday. Atau misalnya the dinner nih. Subjeknya ini maksudnya subjeknya kok the party jadi subjek bukannya subjek itu Ayu Dewi ya. Ayu Dewi he she it gitu kan ya. Subjek tuh yang kalian tahu itu namanya pronoun, kata ganti kalau Ayu Dewi he she it. Kalau ini subjek tuh jadi yang jadi yang dibicarakannya gitu, yang melakukannya gitu. Ini kan kita ngomongin party. The party itu kan kalau di kata gantinya jadi apa? I, you, they, we, he, she, it. Karena the party itu sesuatu, maka bisa dikatakan kata gantinya itu it. Makanya di sana to be-nya dia menggunakan is, ya kan? The party is on Tuesday. Nah, the dinner juga sama kayak the party. Dia hal. Maka menggunakan kata gantinya it. Dimana dia to be-nya juga menggunakan is. The dinner is at 7 o'clock on Saturday. Kalau waktu pakai at, ya kan ya? Kalau hari pakai on. Jadi the dinner is at 7 o'clock on Sunday. Makan malamnya itu pada jam 7 o'clock, ya 7 tepat itu 7 o'clock pada hari Sabtu. Pada hari ingat pakai on. Oke, next. Nah, ini juga contoh lain. Tadi udah saya bahas. Kata next lagi aja. Nah, ini gimana nih kira-kira gabunginnya, contoh lain. Ini jadi ini digabung ke kalimat ini atau yang mana dipasang-pasangin. Kira-kira gimana tuh? We're having. Apa tuh pakai yang mana? Nanti saya akan sediakan quiz-quizes ya, jadi kalian tinggal klik aja untuk menjawab soal ini, oke? We're having. Kira-kira contoh nomor 1 deh saya kasih contohnya. We are having. Tadi kita sedang mempunyai apa nih? Kira-kira acara yang ini, yang tepat. We're having go to the party. We're having a dinner party. We're having please come bla bla bla. Atau we're having you. We're having holiday. Biasanya setelah we are having itu ada acara di sini ya. Kira-kira yang tepat yang mana? Yang B ya. Jadi we are having a dinner party this Saturday. Jadi kita punya acara semacam pesta makan malam gitu ya. Thursday, Kamis ini gitu. Jadi nanti kalian pasang-pasangin aja deh. Saya kasih soalnya di quizzes. Nah, ini juga fill in the blank with the correct words. With the correct words at, having, is, on. Jadi dari 4 ini kalian pilih aja deh pakai yang mana ya. Ini juga sama, nanti saya klik di tulis di quizzes ya, kalian tinggal klik aja. Jadi hi Mary, I'm apa nih? Kalian isi pakai at, pakai having, pakai is atau on. Pilih salah satu. Jadi I'm bla 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 a party this weekend. Would you like to come? Nah, tadi udah dibahas tuh, gampang. Hi David, it sounds great. When? Nanyain apa tuh? Terus di my place. Nah, berarti ini pakai yang mana nih? Tadi kan udah dikasih tahu kalau hari, tempat, sama waktu itu pakai katanya apa nih? Tunjuk kata tunjuknya. Oke?
Nah, to invite itu kata-kata kerja, artinya mengajak, mengundang. Ya, mengundang, sorry, to invite. Jadi, I invite my friends over for dinner every Friday. Jadi invite itu bisa juga disambungin sama over ya. Jadi mengundang, invite over. Nah, cuman karena di sini ada my friend, jadi diajak dulu. Kamu mengajak siapa? Baru over. Jadi I invite my friends over. I invite my friends over, ya katanya gitu, for dinner every Friday. Nah, ini dia mengundang teman-temannya untuk makan malam setiap hari Jumat. Jadi ini simple present ya. Cuman subjek, predikat, objek, baru keterangan waktu. Verbnya verb 1. Karena dia menggunakan kata dasar nih, ininya invite. Ya, I invite my friends over. I invite over. Jadi disatuin, maka ada my friends, jadi my friends duluan. I invite my friends over for dinner every Friday. Nah, kalau tadi itu invite itu mengajak, mengundang, kata kerja. Nah, ini tuh invitation itu kata benda. Kalau invitation itu bendanya, mengundang. Nah, berarti kalau invitation undangan. I'm sending invitations to invite people to my party. Jadi saya mengirimkan undangan untuk mengundang orang-orang ke pesta saya. Jadi beda ya invitation dengan invite. Kalau invitation itu undangannya, kalau invite itu kata kerjanya, mengundang. Oke? Nah, kalau accept itu artinya menerima. Contoh kalimatnya, we accept your party invitation. We are coming to the party. Ya, jadi kita menerima pesta kalian. Kami menerima undangan pestanya atau undangan pestamu, ada your di sini. Kami akan datang ke pesta. Jadi we are coming to the party. Accept. Nah, kalau come over itu datang. Kayak ini contohnya ngajak untuk datang. Would you like to come over for coffee? Maukah kamu datang ke rumah saya maksudnya untuk minum kopi? Ya. Ingat kalau mau nanyain pakai would you like, menawarkan atau mengajak ya. Nah, ini to decline. Kalau decline itu menolak. I'm sorry, but I have to decline your invitation. I can't come to the party. Maaf, maafkan saya ya, saya tidak bisa. Oh, I have to decline, bukan saya tidak bisa. I have to decline itu saya harus menolak undanganmu. Saya tidak bisa datang ke pestanya. Jadi kalau mau menolak kayak gini, pakai decline katanya. Nih, tadi contohnya ya. I'm having the dinner party. Would you like to come over? Tadi pakai come over. Maukah kamu datang? I invite my friend to have a drink with me. Terus, I have an invitation to a party next week. Saya punya undangan untuk pesta minggu depan. Atau kalau kamu over, can you come over at 4 o'clock on Saturday? Thank you for inviting me. Terima kasih telah mengundang saya. I'm sorry, but I have to decline. Maaf, tapi saya harus menolak. Nah, ini adalah kalimat yang sudah diacak-acak. Jadi kalian menyusun kalimat yang benar itu seperti apa. Oke? Nanti kalian juga bikin di quizzes, nanti saya ada. Berdasarkan yang di sini ya. What is happening in the picture? Ini kira-kira apa? Menolak apa menerima? Accepting, declining. Tadi udah dibahas kan? She is accepting the invitation atau she is declining the invitation. Nah, kalau mau mengundang seseorang ke dalam sebuah acara, inviting someone to an event, in order to invite someone to an event or party, we use would or could, followed by a verb to be polite. Jadi kalau mengundang orang itu biasa menggunakan would atau could, diikuti oleh kata kerja supaya lebih sopan. Jadi kalau cuman come at our party, datang ke pesta kita, asak mahal gitu ya. Jadi kayak nyuruh gitu. Come at 7 o'clock, come at 8 o'clock, datang jam 8. Atau go to dinner with me, pergi makan malam dengan saya.
Jadi kayak nyuruh gitu, kalau ini statement aja. Jadi kalau mau menanyakan dengan lebih sopan, bisa tambahin could atau would. Nah, would you like to come to our party? Would you like? Nah, sampai sini ya. Tuh. Jadi kedengarannya lebih sopan gitu. Would you like to come to our party? Maukah kamu datang ke pesta saya? Pesta kami? Nah, kalau nyuruh orang datang jam 8. Could you come at 8 o'clock? Could you come at 8 o'clock? Maukah kamu datang jam 8? Ah, bukan maukah. Kalau could itu, bisakah? Bisakah kamu datang jam 8? Nah, kalau ini, go to dinner with me. Jadi kalau nyuruh makan malam, kalau supaya lebih sopan, mau minta ngajak makan malam, pakai would you like? Would you like to go to dinner with me? Jadi kedengarannya lebih sopan gitu kalau pakai would dan could. Next. There are many ways to accept or decline an invitation. Jadi banyak cara untuk menerima atau menolak undangan. If you can't go to an event, be sure to thank the person for inviting you. Jadi banyak cara untuk menerima atau menolak undangan itu. Tapi kalau misalnya kalian gak bisa pergi ke acara tersebut, pastikan kalian itu berterima kasih karena sudah mengundang kamu gitu. Karena orang itu udah ngundang kamu. Jadi jangan cuma nggak bisa gitu udah aja. Tapi tambahin maaf, tapi terima kasih sudah ngundang gitu ya. Jadi ini contoh-contoh untuk yang menerima. Sure, I would love to. Jadi ya tentu saja aku dengan senang hati gitu kan. Atau sounds great, kedengarannya hebat. I'm looking forward to it. Oh, aku sangat menantikannya. Itu contoh-contoh yang menerima. Tapi kalau declining, sorry, I'm not able to come. Maaf, tapi saya tidak bisa datang. Atau bisa juga, oh no, thank you. Maaf nih, saya nggak bisa. Makasih tapi ya. I can't. But thank you for the invitation. Oh maaf aku nggak bisa datang, tapi terima kasih atas undangannya. Jadi jangan lupa terima kasih gitu. Nah ini juga nanti kalian tinggal isi di quizzes. We are celebrating my birthday, so I'm having a small apa. Tinggal pilih di sini nih. Bla bla bla, you like to come, berarti di siapa? The party is, tadi udah dibahas kalau pakai nunjuk waktu itu hari dan tempat pakai apa. Nah ini hope to bla 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 you then, berharap ketemu dengan kamu nanti berarti ya. Nah ini beberapa expression untuk some polite ways to answer an invitation, beberapa cara yang sopan untuk menjawab undangan. I'm not able to come, berarti dia accept atau decline. I'm not able to come, nggak bisa datang, berarti decline ya. No way, decline juga, tapi ini asa kurang pantas atau kurang sopan gitu ya. Ada orang undang, would you like to come to my party? Oh, no way, oh ogah gitu. Nah ini no thank you, tidak terima kasih. Why not? Kenapa tidak? Berarti accept atau decline? Decline ya. Dan seterusnya. Nanti kamu juga, mungkin saya akan buat ini juga di quizzes ya. Rewrite the sentence using the pronoun he. Jadi ini gampang, cuma diganti doang subjeknya menggunakan pronoun he. I berarti jadi he. I can definitely come. Saya pasti bisa datang. Jadi diganti jadi I-nya jadi he. He can definitely come. Nah, gimana dengan yang kalimat tanya kayak gini? Berarti ada yang harus diubah yang mana aja? Ingat loh ya, yang harus diubah berarti yang ini. Ya itulah. Silahkan kalian isi sendiri. Dan seterusnya sampai nomor 3. Ini juga sama present continuous berarti to be-nya juga berubah, harus ngikutin. Nah, kalau ini versi tulisannya nih, tapi yang informal. Kalau kemarin kan versi tulisan tapi formal ya. Dear Carla, please join me in celebrating my 25th birthday. The party will take place this Saturday, the 8th of May at 8 o'clock. We will go for a meal at Giovanni's Italian restaurant in Main Street and then take the train into the city center to go bowling. Ooh. I would be delighted if you could come. Please let me know if you can make it. Jadi harus ada balasannya ya kalau undangan itu. Teruntuk Carla,
Please join me. Mari bergabung dengan saya untuk merayakan ulang tahun saya yang ke-25. Pestanya akan dilaksanakan hari Sabtu ini pada tanggal 18 Mei jam 8. Kita akan pergi makan di restoran Italia di jalan utama dan kemudian pergi naik kereta ke pusat kota untuk main bowling. Asik. I would be delighted. Saya akan senang jika kamu bisa datang. Please let me know. Tolong beritahu saya kalau kamu bisa datang. Jadi itu contoh kalau pakai tulisan ngundangnya ya. Party time. Nah, sekarang giliran kalian deh yang ini. Pretend that you are having a party. Pura-puranya itu kalian punya pesta nih. Tulis undangan singkat dan share itu ke teman sekelas. Write a short invitation and share it with your classmates. Nanti kalian adalah tugas tertentunya saya jelasin lagi di Google Classroom ya. Terus jangan lupa sertakan detail seperti tanggal, waktu, dan lokasi. Don't forget to include important details like the date, time, and location. Nah, jadi ini kalau casual itu biasa digunakan sehari-hari gitu, casual invitation. Kalau kemarin kan kita belajar formal invitation ya, itu biasa digunakan sehari-hari. Invitation itu are not always formal, and you will not always write an official invitation when you are arranging to meet someone. You may want to invite somebody to a more casual meeting. Example, to have a coffee, to go on a date, or simply to take a stroll. Jadi, invitation undangan itu nggak selalu formal, nggak selalu resmi. Jadi, kalian juga nggak harus selalu membuat undangan resmi untuk digunakan untuk bertemu dengan orang lain. Bisa juga kalau orangnya udah dekat itu ya, bukan acara resmi atau cuma buat acara kasual gitu. Misalnya minum kopi atau ngedate atau cuma jalan-jalan doang ya pakai bahasa sehari-hari kan. Jadi bisa pakai kalimat-kalimat ini untuk mengundang seseorang dalam pertemuan yang lebih less formal gitu, lebih kasual. Jadi pakai do you want to? Would you like to? How about we? Should we? Why don't we? Let's apa? Kan kemarin udah dipelajarin. Nah, contohnya nih. Do you want to see a movie? Would you like to get something to eat? Ya. Jadi if the subject of invitation is you and we are using auxiliary or modal verb, then we use the full infinitive. Jadi kalau yang diajak itu kamu, ya, menggunakan tambahan to, ya. Jadi do you want to see a movie? Ya kan? Tapi kalau misalnya yang diajaknya kita pakai katanya kita, ya maukah bukan, jadi kayak semacam suggestion gitu, saran gimana kalau kita gini gitu ya. Jadi nggak usah pakai to lagi, langsung aja. Contohnya gini, how about we take a walk? Ini jadi bukan pakai verb infinitive lagi, tapi pakai langsung, nggak usah gitu. Jadi langsung how about we take a walk? Atau should we go rock climbing? Jadi nggak usah pakai to go lagi atau to take atau to watch langsung. Tapi kalau subjek yang diajaknya you, maka pakai to. Paham ya? Nah ini, your cousin has just moved to your town and has no friends. You want to hang out with her and help her meet people. So you decide to invite her to various things. Nah, coba pakai beberapa perbedaan kalimat untuk ngajak cousin. Ini jadi maksudnya tadi ini gini. Sepupu kamu itu baru pindah ke kota kamu, terus dia nggak punya teman. Terus kamu mau ngajak dia pergi dan membantunya ketemu orang-orang gitu. Ngajakin hangout gitu. Nah, kira-kira ajakannya gimana nih? Menggunakan kalimat-kalimat ini. Ya, jadi ngajak si your cousin itu gimana? Nah, oke? Thank you. Itu udah selesai semua pembahasan di modul kali ini. Nanti akan saya kasih latihan via message. Ya. Iya.
Nanti saya kontak lagi di Google Classroom. Oke, thank you for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye.